Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felina Hamsa akan mempresentasikan tugas 7 materi keragaman siswa, dampak budaya, pengaruh status sosial ekonomi, etnis, dan ras terhadap pencapaian siswa. Langsung saja pada poin pertama itu ada keragaman siswa. Yang pertama, inteligensi, kedua budaya, ketiga sosioekonomi, dan yang keempat kultur dan etnis. Definisi inteligensi. Inteligensi adalah keahlian memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi dari pengalaman hidup sehari-hari. Minat terhadap inteligensi seringkali difokuskan pada perbedaan individual dan penilaian individual. Definisi inteligensi menurut Alfred Binet pada tahun 1857 sampai 1911 dan Theodore Simon. 1. Inteligensi terdiri dari 3 komponen, yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan itu telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau autokritisisme. 2. Lewis Madison Terman pada tahun 1916 mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Faktor bawaan atau biologis, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibahas sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Kedua, faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Keempat, faktor pembentukan atau lingkungan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang keempat, faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian teori inteligensi. Teori 2 faktor. Charles S. Spearman 1836 merupakan murid dari Wundt. Ia memulai karirnya sebagai seorang psikolog. Teori dikemukakan oleh Charles R. Spearman adalah teori 2 factors. Menurut Charles, inteligensi terdiri dari kemampuan umum yang disimbolkan sebagai G, yaitu general faktor, dan kemampuan khusus yang disimbolkan sebagai S atau specific factor. Kelebihan teori 2 faktor yang dikemukakan oleh Spearman: orang yang menjalani ujian kognitif dengan baik cenderung mempunyai prestasi yang baik dan pada ujian lain. Spearman membuat kesimpulan bahwa kecerdasan adalah kemampuan umum kognitif yang dapat diukur dan dinyatakan secara numerik. Kelemahan dari teori 2 faktor. Spearman mendapati bahwa orang yang mendapat skor tinggi pada ujian IQ atau ujian kemampuan mental selalunya akan mempunyai skor lebih tinggi pada jenis ujian yang lain, manakala orang yang mendapat skor lebih rendah umumnya mempunyai skor rendah juga pada ujian lain. Teori primary mental abilities. Wallace L. Thurston tidak menerima wujudnya faktor G. Beliau tidak menerima wujudnya kecerdasan umum, tetapi yang ada hanyalah faktor yang berbagai. Kelebihan teori 2 faktor yang dikemukakan oleh Thurston: 1. Mampu untuk memahami bahwa berpikir verbal dan menangkap hubungan antara konsep, mampu mengutarakan ide yang ada di pikiran dengan kata-kata, mampu untuk menggunakan pikiran melalui angka-angka dan memperhitungkan secara cepat serta tepat bahan-bahan yang sifatnya kuantitatif, mampu untuk melihat dimensi, mengimajinasikan bentuk akhir sesuai objek dengan melihat pelannya, mampu untuk mengingati hal-hal yang dialami atau yang dipelajari sebelumnya. Kelemahan dari alat uji kecerdasan ini adalah terdapat bias budaya, bahasa, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Kekecewaan terhadap tes IQ konvensional menimbulkan pengembangan sejumlah teori alternatif yang semuanya menegaskan bahwa kecerdasan adalah hasil dari sejumlah kemampuan independen yang berkontribusi secara unik terhadap tampilan manusia.
Kemudian dampak budaya. Setiap manusia hidup dan dibesarkan dalam budaya tertentu. Budaya telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Semuanya diwariskan dan berurat akar dalam diri dan kehidupan setiap individu. Hal ini jelas juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan. Setiap siswa yang berasal dari budaya dan kebudayaan yang berbeda-beda disatukan dalam satu lingkup pendidikan. Sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran. Banyak aspek budaya mempunyai andil bagi identitas dan konsep diri, belajar dan mempengaruhi nilai, sikap dan harapan, hubungan sosial, penggunaan bahasa dan perilaku lain dari para pelajar. Implikasi, sekolah atau lingkungan pendidikan harus mampu merangkum semua siswa dari berbagai budaya dan kebiasaan agar dididik secara efektif dan efisien. Pengaruh status sosial ekonomi. Status ekonomi adalah kelompok orang yang berdasarkan karakteristik ekonomi, individual, dan pekerjaannya. Pengaruh. Status sosioekonomi yang didasarkan atas penghasilan pekerjaan, pendidikan, dan gengsi sosial dapat sangat mempengaruhi sikap pembelajaran terhadap sekolah, pengetahuan latar belakang, kesiapan sekolah, dan pencapaian akademis. Keluarga kelas pekerjaan dan berpenghasilan rendah mengalami tekanan yang mempunyai andil dalam praktik pengasuhan anak. Pola komunikasi dan harapan rendah yang mungkin akan kurang menguntungkan anak-anak ketika mereka memasuki sekolah. Kemudian etnis dan ras terhadap pencapaian siswa. Etnitas adalah pola umum karakteristik seperti warisan, kultural, nasionalitas, ras, agama, dan bahasa. Kultural adalah pola perilaku, keyakinan, dan semua produk dari kelompok orang tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi lainnya. Kultur sangat mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran. Banyak aspek budaya mempunyai andil bagi identitas dan konsep diri pelajar dan mempengaruhi keyakinan nilai, sikap, harapan, hubungan sosial, dan penggunaan bahasa dan perilaku lain pelajar. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.